Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anissa Rama, host Ada Podcast dalam Ada Parlementaria. Berbicara mengenai permasalahan banjir, sampah, dan kemacetan menjadi polemik berkepanjangan yang tak kunjung usai. Dan saat ini saya sudah berada di kediaman Bapak Alimuddin selaku anggota DPRD Kota Bekasi fraksi PKS. Yuk langsung aja. Assalamualaikum. Bapak Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Anissa dari Ada Podcast mau ngobrol-ngobrol santai nih sama Bang Alim mengenai permasalahan di Kota Bekasi. Boleh Bang? Boleh, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, biar lebih enak kita ngobrol. Terima kasih Bu. Baik teman-teman Ada Podcast, saat ini saya sudah berada di kediaman narasumber kita pada episode kali ini yang sangat luar biasa dan pastinya gak kalah dari narasumber-narasumber hebat kita di episode sebelumnya. Siapa beliau? Langsung saja kita sapa Bapak Alimuddin SPDI MSI. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, bikhair, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Mungkin biar lebih akrab biasanya dipanggilnya apa nih Pak? Kita panggil yang bahasa umumnya aja ya, bahasa akrabnya bahasa abang aja lah. Bang Alim. Iya betul, Oke, Bang Alim lah. Siap Bang Siap, Alim. insyaallah. Gimana kabar keluarga Bang? Alhamdulillah keluarga saat ini sehat, Alhamdulillah. mudah-mudahan sehat seterusnya. Alhamdulillah. Begitu juga Mbak Anissa beserta Amin, krunya senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Gitu. Anak sudah berapa nih Bang? Anak baru 4. Baru Ya 4. kan? Ya kan? Ada rencana Baru mau 4. nambah lagi? Oh gitu. Berapa? Insya Allah ketika Allah Insya memberikan Allah. karunia ya kan, berikan karunia. Dari anaknya Bang Alim apakah ada yang ingin meneruskan terjun ke dunia politik nih Bang? Oh, kalau dilihat dari karakter anak-anak saya ya, Ya. anak yang pertama ya Mbak Teh, anak yang pertama itu perempuan, sekarang lanjut S2 di Poltekkes mengambil fisioterapi. Kemudian anak yang kedua perempuan juga ya kan, itu insya Allah tahun ini lanjut kuliah di Mercu Buana mengambil Fakultas Komunikasi. Kemudian yang ketiga laki ini SMA Daya Utama, dan yang keempat adalah perempuan, sekarang mondok di pesantren At-Taqwa. Oh, Insya Allah luar biasa. Kita doakan semuanya teman-teman, semoga anak-anaknya Bang Alim sukses-sukses semuanya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Itu. Bang Alim, Bang Alim ini juga merupakan ketua PUI, ya, Iya, betul ya Bang? Betul. PUI itu apa nih Bang? Boleh diceritain? PUI itu adalah organisasi Islam, Iya. ya kan, Persatuan Umat Islam. Berdiri sebelum kemerdekaan. Bahkan ini berdiri tahun 1952. Oh, udah cukup lama Udah ya cukup Bang? lama ya kan. Kemudian saya sebelum diamanahkan menjadi ketua PUI, sebelumnya sekretaris PUI Kota Bekasi dari 2014 sampai 2019. Oh iya. 2019 hasil musda PUI Kota Bekasi diamanahkan untuk mengkoordinir PUI Kota Bekasi. Oh, oke. Itu. Siap. Di mana visi dari misi PUI ini ada 3. Pertama adalah dakwah, Dakwah, yang kedua adalah pendidikan, pendidikan, yang ketiga adalah ekonomi. Jadi fokusnya ke 3 hal. 3 hal. Dakwah, ya kan? Dakwah, pendidikan, dan dan pengembangan ekonomi. Oke, Seperti siap. itu. Semoga dilancarkan selama menjabat menjadi ketua PUI ya Bang. Amin, insyaallah. Ya kan? Nah Bang, saya penasaran nih sebenarnya Bang Alim ini, sorry. Nah Bang, saya penasaran nih sebenarnya Bang Alim ini asli orang Bekasi apa ngerantau nih Bang? Oh, saya orang perantau Mbak. Wah, Ya kan? dari mana nih? Perantau dari romantik rombongan Kuningan. Iya. Kuningan Cirebon. Dari Kuningan Bang? Iya, Kuningan Cirebon romantik. Ini merantau tahun
1994. Oh, Lulus aliyah langsung merantau ke kota Bekasi, ya kan. Sampai sekarang, insya Allah. Sampai saat ini berarti Iya. ketemu sama Umi. Ketemu sama Umi di pengajian. Iya, pengajian. Di Bekasi tuh. Ya, di Bekasi. Di Bekasi. Ya. Kemudian istri tercinta, ini kan beliau berasal dari Keramat Sentiong, Senen. Oh iya. Allah pertemukan. Jadi Masya saya dari Allah. arah timur, beliau dari arah barat ketemu. Dipertemukan. Ya, namanya jodoh lah. Iya, Siapa yang betul. kita nggak tahu. Masya Allah. Nah Bang, kegiatan akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Bang? Kegiatan untuk di DPRD ya kan, Ya. saya sendiri kan sedang fokus untuk persiapan terkait dengan pansus panitia khusus 32, yaitu terkait dengan Perda Pemajuan Seni dan Budaya. Seni dan Budaya Seni Kota dan Budaya Bekasi. Kota Bekasi, ya kan. Di mana tugas dan fungsi anggota dewan ini kan ada trifungsi, Mbak. Yang pertama adalah legislasi, Ya. yaitu legislasi itu membuat peraturan-peraturan daerah, ya kan. Yang keduanya adalah pengawasan. Kita pun sekarang untuk tahun ini sedang berjalan pembangunan infrastruktur, pengecoran jalan dan lain sebagainya. Kita sedang awasi tentang pelaksanaan di lapangan. Yang ketiganya hak budgeting, ya kan, hak untuk menganggarkan. Di mana di DPRD Kota Bekasi untuk Badan Anggaran sedang membahas KUA PPAS, kebijakan umum anggaran, platform prioritas anggaran sementara. Jadi memang di DPRD Kota Bekasi ini sedang super sibuk, ya kan, sedang super sibuk pembahasan-pembahasan terkait dalam rangka untuk memajukan Kota Bekasi. Kita siap Lebih untuk maju lagi. diperjuangkan Siap. dan dikawal. Seperti itu, Mbak. Siap. Kita doakan juga ya teman-teman, semoga semua yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin, 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 amin. Baik, nah mungkin penonton Ada Podcast ingin mengenal lebih dalam lagi sosok dari Bang Alim ini. Nah boleh diceritain Bang, kira-kira perjalanan karir politik dari Bang Alim ini dari awal sebelum terjun ke politik sampai akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik gimana nih Bang? Oh, ini semua karunia Allah ya. Karena di Masya Allah. awal saya tidak pernah bermimpi, tidak punya cita-cita untuk terjun langsung di politik, terutama untuk menjadi anggota Dewan DPRD Kota Bekasi. Oh, sebelumnya Ya, cita-citanya apa nih Bang? Cita-citanya mengabdi kepada masyarakat, Oke. khusus beribadah itu aja. Yang penting bisa bermanfaat untuk bermanfaat masyarakat. untuk masyarakat, Betul. ya kan, bermanfaat untuk masyarakat. Karena ketika saya merantau kan 1994 ini langsung saya melamar, Iya. alhamdulillah diterima di salah satu perusahaan Jepang, Wah, ya Masya kan, Allah. ya bisa berkarya. Kemudian juga kita di lingkungan juga awal-awal saya di Mutiara Gading ini 2003. 2003. 2003 seperti itu. Kita fokus untuk bagaimana pengadaan tempat ibadah di Mutiara Gading Timur, di mana ada lahan ya, kita fokus sana. Oh sebelumnya belum ada berarti? Sebelumnya belum ada ya, Oh, pembangunan. iya. Kemudian aktif di kepengurusan masjid, fokus di masjid. Kemudian 2012 ini saya diminta oleh masyarakat untuk dicalonkan menjadi ketua RW. Wah, Ketua masyarakat RW. nih yang minta. Masyarakat yang minta. Wah, Masya Coba Bang Allah. Alim lah ya, untuk lebih bermanfaat lagi, lebih luas lagi cakupannya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, masuk ke zona yang lebih luas, yaitu masuk kepada masyarakat. Ya, akhirnya karena peluang potensi dalam menebar kebaikan ini adalah sangat besar, bismillah saya. Bismillah, ya hasil dari pemilihan RW itu ya karunia Allah terpilih menjadi suara terbanyak, ya kan. Sampai 2 periode ini. 2 periode 2 sampai periode sekarang sampai berarti? 2019. Oh sampai 2019. Ya kan, 2019. Karena 2019 saya dicalonkan di PKS untuk maju di caleg 2019-2024. Oh, Masya Allah. Sehingga setelahnya jadi kan peraturannya nggak boleh. Nah, seperti itu. Berarti untuk perjalanan. dicalonkan bukan Dicalonkan. mencalonkan diri. Pemimpin itu dicalonkan. Iya. Apalagi kalau di PKS itu kan semuanya adalah dicalonkan dari struktur PKS, ya kan, tidak mencalonkan. Ya, dengan perjalanan waktu, ya karunia Allah pada saat pemilihan legislatif 2019, ya suara saya pun memenuhi syarat untuk menjadi wakil rakyat. Wah,
di Kota Bekasi. Wakil rakyat di Kota Bekasi. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, background pendidikan dari Bang Alim sendiri ini sebenarnya apa nih? Kalau melihat background saya pendidikannya kepada agama ya, karena untuk tingkat SLTP saya di Sanawiyah, Madrasah Sanawiyah Negeri MTS Cawi Gebang. Kemudian lanjut ke Madrasah Aliyah. Kemudian dari Madrasah Aliyah lanjut ke STAI Siliwangi Bandung, Sekolah Tinggi Agama Islam Sili Bandung. Kemudian S2-nya yaitu di Unkris Dwi Payana. Unkris Dwi Payana mengambil terkait dengan administrasi publik. Administrasi publik itu mengarah kepada kebijakan-kebijakan kepemimpinan. Ini mungkin nyambung lah ya. Wah, iya betul. Seperti itu. Jadi ilmu secara akademisnya dapat lah. Seperti itu. Wah, baik. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Ya. Sebelum kita lanjut ke obrolan kita ya makin seru, untuk teman-teman ada podcast jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk nonton videonya sampai habis. Dan jangan di skip ya Bang. Ya, siap. Lanjutkan. Nah, Bang Alim ini merupakan anggota DPRD Kota Bekasi yang juga sekretaris Komisi 2, betul ya Pak? Iya, betul. Dan Komisi 2 ini membahas mengenai pembangunan dan infrastruktur. Iya. Nah, berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, kira-kira gimana perkembangan infrastruktur di Kota Bekasi nih Bang? Gitu. Nih, luar biasa nih. Pembahasannya dalam banget. Iya, mulai agak berat nih. Baik. Jadi terkait dengan perencanaan pengembangan infrastruktur Kota Bekasi, memang ini harus ada sinkronisasi. Iya. Sinkronisasi di antara 3 indikator, 3 faktor. Sinkronisasi apa? Ya kan? Pertama adalah sinkronisasi terkait dengan proyeksi pendapatan asli daerah. Proyeksi pendapatan Ya kan? asli daerah. PAD inilah yang akan mendorong kepada sejauh mana keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi. Yang keduanya, ya kan? Yang keduanya tidak lain adalah harus mengacu kepada RPJMD. RPJMD. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah yang 5 tahunan. Yeah. Nah, untuk Kota Bekasi ini kan RPJMD ini habis di tahun besok 2023 karena pilkada itu di 2018 sampai 2023 5 tahunan. Iya, betul. Sehingga bagaimana kita melihat kepada IKU, indikator kinerja utama yang ada di RPJMD. Yeah. Kemudian yang ketiganya yaitu terkait dengan prioritas kebutuhan anggaran, ya kan? Prioritas kebutuhan anggaran dari PAD, kemudian dari RPJMD, mana nih yang anggaran yang harus menjadikan skala prioritas yang kita dorong dalam rangka untuk membangun Kota Bekasi, seperti itu Mbak. Nah, kalau boleh tahu apa yang sekarang menjadi prioritas dari anggaran tersebut Pak? Kalau dilihat dari prioritas anggaran RPJMD, jadi gini, RPJMD itu kan visi misi Kota Bekasi 5 tahunan, Mbak. Iya. Ini di breakdown, ya kan, di tahunan yang disebut dengan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ya kan. RKPD itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Musrembang, usulan masyarakat. RT dan RW yang diselenggarakan oleh pemerintah setiap tahun dalam rangka untuk menjaring usulan atau aspirasi masyarakat. Ini jalur pertama Musrembang. Ya. Jalur yang kedua adalah melalui pokok-pokok pemikiran Dewan Pokir. Ini wadahnya ada di jaring aspirasi atau disebut dengan reses. Ya. Sehingga usulan-usulan masyarakat, ya kan, ini menjadi database untuk rencana kerja pemerintah daerah setahun yang akan datang. Setelahnya dari RPJMD ini kita masuk kepada KUA, kebijakan umum anggaran. Karena sekarang sedang membahas dari Badan Anggaran Kota Bekasi sedang membahas KUA, kebijakan anggaran dan PPAS, platform prioritas anggaran sementara. Setelahnya selesai itu semua, itu masuk kepada yang disebut dengan RAPBD, Rencana Anggaran Pemerintah Daerah. Baru itu setelahnya di awal Desember atau di pertengahan Desember menjadi APBD, seperti itu.
Itu mungkin sebagai alurnya, Mbak. Nah, kalau boleh di-spill nih Bang, dikasih tahu ke teman-teman ada podcast, kira-kira berapa sih Bang APBD Kota Bekasi? Wah, APBD Kota Bekasi untuk tahun 2022 ini kita mentargetkan ya, setelahnya koordinasi dengan eksekutif pemerintah sekitar 5,5 miliar 299 triliun, Mbak. Ya kan? Kurang dari 5,3 triliun. Iya. Ya kan, proyeksi untuk APBD di 2023 ya sekitar 6 triliun seperti itu. Terus sejauh ini pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi ini sudah berjalan berapa persen dari target yang seharusnya nih Bang? Kalau dilihat kepada target, kita target tergantung dari OPD ya, Iya. dari organisasi pemerintah daerah ya kan, alokasinya. Untuk kita mendorong kepada pembiayaan anggaran. Tentu terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Anissa, mana sih yang lebih sekali prioritas? Iya, betul. Terkait penganggaran kita kan sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan, bagaimana pemerintahan itu satu daerah itu untuk mana skala prioritas. Skala prioritas diatur dalam perundang-undangan ini kan pertama kepada pendidikan. Iya. Ya kan? Itu karena pendidikan itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua kesehatan, demikian kita, kesehatan adalah kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah PU, pekerjaan umum, yang di dalamnya adanya infrastruktur. Jadi infrastruktur pun menjadi bagian prioritas untuk menganggarkan APBD dalam rangka memajukan Kota Bekasi. Yang ketiganya apa? Tertib, ketertiban dan keamanan di Kota Bekasi. Ya kan? Dan yang kelimanya tidak lain adalah terkait dengan seni dan budaya. Seni dan budaya. Terkait dengan seni dan budaya, saya pun sekarang diamanahkan menjadi sekretaris Pansus 32, yaitu pembahasan Raperda Rencana Pemerintah Daerah dengan bertemakan pemajuan seni dan budaya Kota Bekasi. Seni dan budaya Kota Bekasi. Apa yang diangkat dari seni dan budaya dari Kota Bekasi? Ya, lebih dalam lagi. Insya Allah terkait dengan Raperda, baru besok nih hari Kamis kita akan ekspos, ya kan? Akan ekspos dari naskah akademik, kemudian ada pembahasan. Intinya pembahasan terkait dengan Raperda pemajuan seni dan budaya, tidak lain ada beberapa yang kita menjadi konsideran dalam Raperda itu. Pertama adalah pendataan. Kita harus punya data terkait dengan seni dan budaya yang ada di Kota Bekasi, ya, sanggar-sanggar. Yang kedua adanya pelindungan, ya kan, pelindungan kepada seni dan budaya Kota Bekasi. Dengan apa, ya kan? Setidaknya mereka harus punya legal formal, ya kan. Nah, yang ketiganya apa? Yang ketiganya tidak lain adalah pengembangan, ya kan. Bagaimana supaya seni budaya Kota Bekasi ini bisa berkembang, bisa maju, bisa mewarnai kekhasan Kota Bekasi. Kemudian yang berikutnya tidak lain adalah pemanfaatan, ya kan. Pemanfaat ini dalam rangka memberdayakan seni dan budaya. Jadi saya sebagai pimpinan dari ini memiliki satu keinginan bagaimana ini misalkan ada event untuk festival seni budaya tingkat kecamatan per tahunnya, ya kan. Per tahunnya tingkat kecamatan dan sebagainya. Baru nanti setelahnya ulang tahun, misalkan ulang tahun Kota Bekasi, juaranya ditampilkan, ya kan. Inilah hasil karya. Kemudian keinginan cita-cita untuk kita mengembangkan budaya seni dan budaya ini adalah misalkan di rapat-rapat, misalkan rapat paripurna, ini harus ada tampilan sebelum dimulai rapat ini, ada tampilan seni budaya Kota Bekasi yang mencerminkan kekhasan budaya Kota Bekasi. Luar biasa. Seperti itu, Mbak. Berarti pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi ini sudah mulai berjalan, tentunya dengan sesuai dengan skala prioritasnya ya Pak. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ya. Apalagi pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur. Ya kan, pembangunan infrastruktur. Ya, kalau infrastruktur kan ke fisik, Pak. Ya kan, ke fisik, pembangunan fisik. Kemudian tadi Trantib. Kemudian yang berikutnya ada ke seni dan budaya Kota Bekasi. Baik, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman ada podcast jangan lupa like, comment, share, and subscribe
ada production official dan jangan lupa untuk nonton videonya sampai habis. Siap, Baik. lanjutkan. Siap. Nah Bang, berbicara mengenai infrastruktur, Ya. kalau saya lihat pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi ini kan sedang gencar-gencarnya nih Bang ya. Iya betul. Nah sebenarnya bagaimana gagasan dari Bang Alim ini mengenai pengembangan infrastruktur selanjutnya nih Bang? Gagasan ya, Iya. luar biasa ini gagasan. Nah, memang infrastruktur di Kota Bekasi ini, alhamdulillah, ya kan, ini sedang berjalan pembangunan, pengecoran jalan, gedung-gedung yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah dan sedang proses berjalan. Terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Mbak ini kan gagasan ya, Iya. Masya Allah, ini gagasan untuk pengembangan infrastruktur. Mungkin kalau kita melihat dari kondisi Kota Bekasi yang pertumbuhannya sangat luar biasa, luar sangat biasa. pesat, sangat meningkat, baik itu dari pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan aktivitasnya yang sangat luar biasa, juga pertumbuhan kendaraan nih, ya kan? Iya betul. Kendaraan. Saya itu bermimpi nih, Mbak, ya kan? Bermimpi adanya satu konsep TOD, ya kan? TOD, apa itu Pak TOD? TOD itu adalah Transit Oriented Development, yaitu satu konsep yang menggagas tentang harus adanya integrasi antara lahan-lahan umum yang itu menjadikan satu pusat aktivitas di Kota Bekasi. Misalkan, ya kan? Misalkan kalau kita lihat bahwasannya pusat-pusat transportasi di Kota Bekasi ini kan ada terminal, Iya. kemudian ada juga stasiun kereta api. Nah itu di sekitar terminal ini itu bagaimana wilayah tersebut ini menjadikan fungsi multiguna, bahwa pusat aktivitasnya di tempat-tempat tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika kendaraan itu mau menuju kepada pusatnya aktivitas, hanya satu arah kendaraan yang menuju kepada titik tertentu. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat yang keduanya, pengembangan infrastruktur di Kota Bekasi terkait dengan kemacetan ini perlu juga untuk di wilayah utara, ya kan? Di Wilayah utara Kota Bekasi. Di wilayah utara Kota Bekasi, di jalur rel kereta Kota Bekasi kan sangat padat sekali ya. Sehingga di sana diperlukan untuk adanya pengembangan jalan lingkar luar utara. Seperti itu, Mbak. Ya, itu mungkin kalau dilihat dari terkait dengan usulan gagasan ya, Iya. melihat kepada perkembangan Kota Bekasi seperti itu. Baik, mengenai bermasalah kemacetan nih Bang, boleh cerita sedikit kalau misalnya saya nih ketemu sama teman-teman terus ditanya, Anissa rumahnya di mana? Di Bekasi. Pasti tuh mikirnya udah, wah Bekasi tuh jauh banget, macet. Nah sebenarnya dari pemerintah sendiri tuh sudah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan macet itu sendiri nggak Pak? Oh ya sudah, kita di Kota Bekasi terkait dengan kemacetan sudah menjadi satu skala prioritas permasalahan yang harus segera dijadikan program utama Kota Bekasi, ya kan? Program utama Kota Bekasi adalah kemacetan. Selain kemacetan juga banjir, ya kan? Iya, Selain banjir. banjir juga ada sampah, ini kan permasalahan-permasalahan yang terus bergulir ini kan di Kota Bekasi. Nah Bang Alim, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol terus nih sampai agak serak. Iya. Boleh diminum dulu Oh Bang? boleh, silakan. Kita minum dulu. dah. Minum dulu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, dari tadi kita ngobrol terus ya sampai Udah. kering ini tenggorokan. Nah Bang Alim, Alhamdulillah. Siap. kebetulan Siap, Mbak. Anissa itu tinggal di daerah sekitar Bekasi Timur. Oh gitu ya. Nah, Bekasi Timur ini salah satu daerah di Bekasi yang terkenal banget macetnya. Bahkan pernah dari Bekasi Timur ke Tambun aja tuh bisa 2 jam. Masya Allah. 2 jam itu bisa Bekasi ke Ya Bandung. Allah, Nah, ya. ini gimana nih Bang solusinya? Iya, memang kemacetan ini menjadi persoalan ya, permasalahan di Kota Bekasi. Tapi insya Allah ya kan Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi ini terus berupaya untuk meminimalisir kemacetan di Kota Bekasi, sehingga kita benang kusutnya harus terurai ya, benang kusut harus terurai. Dan alhamdulillah di Kota Bekasi ini kan terkait dengan penanggulangan kemacetan ini kita sudah dibangun di flyover Cipandawa, itu bantuan dari DKI ya, Banding Oh, DKI. iya.
Kemudian maju ke sini ke timurnya yaitu di Bulak Kapal. Bulak Kapal pun sudah dibuatkan underpass ya kan untuk memperlancar. Kemudian insya Allah rencana kedepannya setelahnya saya berkomunikasi dengan pemerintah yang membidangi di dalamnya ya infonya sih Mbak katanya. Infonya sih ini rencana kedepannya ini akan dibuatkan flyover Bulak Kapal. Flyover Bulak Kapal. Flyover Bulak Kapal. Kira-kira tahun berapa tuh Bang? Insya Allah sih direncanakan sih tahun mungkin tahapan dulu Mbak. Tahapan ini adalah tahapan tentang persiapan untuk pembebasan lahan dulu, ya kan pembebasan. Karena untuk pembebasan lahan flyover ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bekasi. Nanti untuk flyovernya kita akan mengusulkan untuk bantuan dari pusat seperti itu, ya kan. Ya mudah-mudahan ini berhasil dan lancar. Amin. Kemudian untuk tindakan jangka pendeknya terkait dengan kemacetan yang ada di Kota Bekasi, memang pemerintah harus fokus kepada perbaikan jalan, ya kan? Karena ketika ada jalan yang rusak itu kan menjadi penyebab juga, juga perluasan ruas jalan. Ya kan? Nah itu dia perluasan ruas jalan. Perluasan ruas jalan, ya kan. Misalkan yang tadi jalan utamanya berapa meter, 12 meter itu gimana supaya menjadi 16 meter, 18 meter. Ini perlu, ya kan, dalam rangka untuk tadi mengusut benang kusut dari permasalahan kemacetan di Kota Bekasi. Itu mungkin jangka pendeknya, ya kan. Jadi bagaimana kita ada pembangunan perluasan bahu jalan yang ada di Kota Bekasi dan perbaikan. Nah perluasan jalan ini apakah memungkinkan? Sedangkan di Kota Bekasi ini kan warganya padat banget nih Bang. Ya betul. Ketika bicara tentang memungkinkan, ini kan kami selaku pemerintah Kota Bekasi berupaya bahwa untuk solusi terkait dengan kemacetan ya salah satu dengan perluasan, karena untuk lahan-lahan di Kota Bekasi ini sudah sedikit sekali ya, karena pembangunan infrastruktur, pembangunan sudah di mana-mana, sehingga harus mengoptimalkan jalan yang sudah ada, ya kan, diperbaiki, kemudian diperluas ketika ada bahu jalan. Nah, seperti itu mungkin langkah konkretnya ya. Baik, selain perluasan jalan nih Bang, mungkin gak sih kalau Kalimalang itu diperluas juga? Karena kan salah satu permasalahan di Kota Bekasi ini banjir nih Bang. Nah, itu gimana Bang? Permasalahan banjir ini. Pembasaran banjir, kita masuk kepada banjir nih. Iya. Nah, baik, masuk kepada banjir. Kalau kita lihat kepada penyebab banjir ya, tentu harus ada penyebab. Setelahnya penyebab itu dicari, ditelusur, kita kaji, baru nanti cari solusinya, ya kan? Nah, untuk penyebab banjir di Kota Bekasi, kejadiannya itu banjir yang besar itu kan Januari 2020 ya. Betul. Gitu. 1 Januari. Ya, 1 Januari 2020 itu adalah banjir besar. Hampir mayoritas daerah di Kota Bekasi semuanya kena banjir, termasuk juga di sini. Di perumahan di wilayah saya juga banjir. Berarti Bang Ali mengungsi. Mengungsi ke atas. Oh iya. Mengungsi ke atas ya. Ke atas. Jadi menelusuri penyebab banjir Kota Bekasi ini kan ada 2 faktor. Secara makro, secara keseluruhan. Pertama adalah terkait dengan existing kali sungai yang ada di Kota Bekasi, di mana existingnya turapnya sudah longsor, ya kan? Ini yang menyebabkan sedimentasi menjadi tebal. Yang kedua, ya kan, yaitu permasalahannya itu tidak lain adalah di crossing tol. Crossing tol. Ya kan, crossing tol atau yang disebut dengan sipon, gorong-gorong yang melintasi tol Jakarta Cikampek. Nah, di mana kondisi dari crossing tol sipon yang ada di sepanjang wilayah Kota Bekasi antara Jalan Jakarta Cikampek ini kan ada 12 sipon. Ini kondisinya sangat memprihatinkan, Mbak, ya kan? Sangat memprihatinkan. Sudah diameternya kecil, kemudian juga sedimentasinya sudah tebal, banyak sekali sampah-sampah,
sehingga air tidak dengan lancar mengalir ke hilir, terhambat di crossing tol. Seperti itu, Pak. Sehingga konsentrasi kita pertama untuk pembangunan existing daerah aliran sungai yang ada di Kota Bekasi, di dalam hal ini adalah di Kali Bekasi ya. Yang keduanya adalah normalisasi aliran sungai yang melintas di sipon-sipon atau di gorong-gorong tol Cikampek. Ya. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau misalkan, tapi mudah-mudahan jangan nih, kalau misalnya banjir ini datang lagi, apakah pemerintah sudah menyiapkan antisipasinya, Bang? Oh, siap. Kita mengevaluasi dari kejadian kemarin, sehingga ada upaya yang harus secara reguler, secara rutin itu dilakukan, ya kan. Pertama adalah yang dilakukan untuk meminimalisir banjir itu tidak lain adalah harus pemerintah itu secara rutin, yaitu adanya normalisasi mengangkat lumpur-lumpur yang ada di sungai yang ada sungai di Kota Bekasi, ya kan. Kemudian yang keduanya tidak lain adalah membuat polder atau tandunan air di wilayah-wilayah tertentu, sehingga air tersebut tidak mengalir langsung dari hulu ke hilirnya. Di titik-titik daerah ini harus ada penampungan sementara, sehingga dari polder itulah diatur pintu-pintu untuk mengalir ke wilayah-wilayah yang berada di hilir wilayah tersebut. Jadi fokus kita kepada normalisasi, kemudian programnya terkait dengan penanggulangan banjir adalah kita memberdayakan polder yang sudah ada, mengoptimalkan polder yang sudah ada, juga ketika ada lahan yang mau dijadikan polder maka anggaran itu akan menjadi satu prioritas. Seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, ngomongin polder, saya jadi ingat kita kilas balik tahun 2021 nih, Bang. Oh iya. Mengenai pembangunan proyek Familia Urban. Oh. Dengar-dengar ada kabar dari warga kalau misalnya imbas dari pembangunan tersebut ada limpasan air nih, Bang. Itu gimana? Oh iya, baik. Ini luar biasa nih. Ya, terkait dengan Family Urban ya, kita kenal di sini PT Timah yang ada perumahan yang ada di Mustika Sari, ya kan. Ketika kami lihat ya kan tentang keadaan drainase dan izin pil banjirnya, ternyata di sana ditemukan ketidaksesuaian nih, ya kan. Yang menyebabkan limpasan air itu. Limpasan air. Ini kan PT Timah atau Family Urban itu alirannya masuk kepada Kali Cepete ya. Kali Cepete itu yang berada di perumahan Pondok Timur Indah, ya kan. Pondok Timur Indah, ya kan, di RW 07 Mustika Sari, kemudian masuk ke Mustika Jaya dan di sebelahnya juga ada PTI yang masuk ke wilayah kabupaten, ya kan, kabupaten. Setelahnya kami sidak, memang betul ya, di PT Timah ini pembuatan foldernya tidak sesuai dengan pil banjir, sehingga tidak sesuai dengan pil banjir yang dikeluarkan oleh Distaru terkait dengan SLF, ya kan. Kemudian kami meminta dan mendorong supaya itu ada perbaikan dan pembenahan, ya kan. Dan kami meminta supaya jangan diizinkan untuk adanya pembangunan proyek berikutnya sebelum adanya pembenahan, penyesuaian, pembuatan polder sesuai dengan fil banjir, ya kan. Dan kami pun meminta kepada pemerintah untuk mendorong kepada Family Urban, yaitu sesuai dengan fil banjir. Ini di hilirnya PT Timah, ini kan ada tanah luas tuh. Nah, itu harus menjadi skala prioritas untuk dibuatkan polder, sehingga polder itu berfungsi dan bermanfaat untuk mengatur aliran air yang masuk ke Kali Pete yang melintas di Pondok Timur Indah. Insya Allah kita sedang kawal, saya sedang perjuangkan terkait dengan pembenahan banjir. Berarti perkembangannya berarti sudah setahun nih, Bang? Sudah setahun. Pembangunan poldernya gimana, Bang? Untuk pembangunan poldernya saat ini belum, ya kan. Kita pun terus melakukan monitoring, pengawasan dan peneguran, ya kan. Jadi
ujungnya tidak lain leading sektornya bagaimana pemerintah ini dia harus tegas, Iya. ya kan? Betul. Nah, harus tegas kepada pengembang-pengembang, ya kan? Pengembang-pengembang di Kota Bekasi bahwa sebelum diizinkan SLF terkait di dalamnya ada fil banjir ini, para pengembang ini harus betul-betul dilaksanakan. Iya. Jadi saya sendiri sebagai wakil rakyat ini sangat berterima kasih, ya kan. Banyak investor-investor yang ada di Kota Bekasi ini bisa memajukan perekonomian dan perkembangan pembangunan Kota Bekasi. Tapi mohon kepada investor, kepada para developer, pengembang perumahan, ini pun harus diperhatikan terkait Betul. dengan dampak lingkungan, Dampak ya kan? lingkungannya. Dampak lingkungannya. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, permasalahan banjir ini mungkin salah satu penyebabnya juga dari sampah ya, betul ya, Bang? Ya, ya kan. Nah, dari sampah ini kalau saya kutip dari salah satu media, ternyata warga Kota Bekasi ini menghasilkan sekitar 1.800 ton sampah setiap harinya. Nah, itu pengelolaan sampahnya seperti apa, Bang? Iya. Ini juga nih permasalahan di Kota Bekasi nih, Mbak, ya. Iya. Selain banjir, macet, ketiganya adalah sampah, ya kan. Ya, sampah ini adalah sudah menjadi apa ya, dunia kehidupan Iya. sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga dalam penanganannya nih, Mbak, ya, dalam penanganannya ini harus dari hilirnya sampai ke hulu, ya kan. Hilirnya apa? Hilirnya adalah kepada sumber sampah. Sumber sampahnya Ya kan? dari Sumber sampah itu dari mana? Dari manusia kita sendiri, ya kan? Manusia kita sendiri, terutama sampah rumah tangga. Sehingga ada istilah, saya kepingin apa namanya, ada satu konsep yang bisa menangani sampah ini, yaitu ada istilah kupilah. Kupilah. Kupilah Apa tuh, Bang, kupilah? Kupilah itu ya, kupilah itu kurangi sampah, ya kan? Kemudian pilah sampah. Nah, kurangi sampah bagaimana kesadaran manusia sebagai tadi yang menjadi sumber sampah itu sebut terutama sampah-sampah rumah tangga ini kita bisa mengurangi sampah. Bagaimana ya, caranya supaya ya kan, meminimalisir? meminimalisir, jangan buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah ke kali ini yang menyebabkan juga banjir, ya kan. Kemudian juga memilah, ya kan. Jadi kupilah, kurangi sampah, kemudian pilah. Kita berdayakan, ya kan. Untuk pilah ini adanya yaitu yang sudah digagas oleh pemerintah Kota Bekasi adalah bank sampah. Bank sampah. Ya, bank sampah ini ruang lingkupnya adalah RW. Ini harus berjalan. Ketika bank sampah TPST tingkat RW ini berjalan dan para RW se-Kota Bekasi pun mengelola adanya bank sampah yang menjadi program pemerintah, ini insya Allah akan menjadi salah satu solusi dalam penanganan sampah di Kota Bekasi. Dipilah di tingkat RW. Karena kalau kita melihat dari value nih, dari nilai sampah ini kalau dikelola dengan baik, ternyata menghasilkan ekonomi, penambahan ekonomi yang sangat peningkatan tinggi, ekonomi peningkatan juga. ekonomi. Dan ini yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk terkait dengan peningkatan ekonomi. Jadi saya mengajak kepada masyarakat, ayo kita kembali untuk mengelola bank sampah, ya kan, bersama-sama untuk kembali mengelola bank sampah RW. Berarti bank sampah itu belum berjalan ya, Bang? Secara mayoritas belum berjalan, ya kan. Saya melihat di di Kelurahan Mustika Jaya aja, ya kan, yang terdiri dari 33 RW, hanya beberapa RW yang ada bank sampahnya. Nah, jadi ini perlu support dorongan dari pemerintah, ya kan, dari dinas, dari masyarakat juga, dari lurah juga, ya kan, perlu, ya kan. Jadi tingkat lurah, camat dan pemerintah itu harus mendorong tuh untuk bagaimana supaya RW ini harus berjalan dan harus ada bank sampah di tingkat RW. Ini dari dari hilir, kemudian di hulunya, ya kan. Hulunya pembuangan akhir ini kan di Kota Bekasi ada dua ya. Ada TPST Bantar Gebang, di mana TPST Bantar Gebang itu untuk pembuangan sampah dari DKI, dan untuk di Kota Bekasinya yaitu di Sumur Batu, ya kan, di Sumur Batu.
Kalau kita lihat tadi volume per hari itu sangat Banyak banget, 1.800 ton kalau saya lihat di media. Iya, sangat meningkat. Sehingga ini harus ada rencana pemerintah untuk memperluas area TPST Bantar Gebang dan TPST Sumur Batu. Dan kalau kita melihat menganalisa, ini diperlukan per tahun perluasan TPS Bantar Gebang dan TPST Sumur Batu ini diperlukan per tahun perluasannya 2 hektar, ya kan? Dalam rangka kita mengusut tuntas terkait dengan sampah seperti itu. Jadi dari hilirnya dulu, kemudian hilirnya baru ke hulunya, yaitu pembuangan akhir. Tapi pada saat dari hilirnya ini tertata rapi, ya kan, kemudian mengurangi volume sampah yang akan dibuang kepada hulunya TPST Bantar Gebang Sumur Batu, ini dikelola dengan baik, insya Allah, ya kan, penyediaan lahan TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu ini akan tertampung karena di hilirnya di tingkat masyarakat ini, jadi diupayakan yang dibuang itu adalah memang sampah-sampah yang tidak produktif, jadi betul-betul sampah seperti itu. Saya sempat melihat dari sosial medianya Bang Alim, belum lama ini sidak ke TPST Bantar Gebang ya Bang? Oh iya. Nah itu di sana gimana tuh Bang? Ya, terkait dengan TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu, ini kita sidak terkait dengan keadaan kondisi TPST, ya kan, tempat pembuangan, juga dampak lingkungannya, ya, dampak lingkungannya. Memang kalau kejadian tahun kemarin kan, misalkan di TPST Sumur Batu ini longsor ya, longsor sampai pemakaman penduduk pun terpenuhi sama sampah. Ya, saya sempat lihat tuh Bang. Ya, permasalahan kita semuanya, ya kan, permasalahan kita semuanya. Yang artinya apa? Artinya memang pemerintah harus segera untuk menganggarkan perluasan area, ya kan, perluasan area. Kemudian dampak lingkungan berikutnya adalah terkait dengan air lindi. Iya, betul. Air lindi ini kan air yang menyerap dari tumpukan sampah, ya kan? Ditambah dengan air hujan. Saya sempat mengikuti di sosial medianya Bang Alim nih. Iya. Belum lama ini sidak ke TPST Bantar Gebang. Ya. Ada apa yang terjadi di sana? Nah, tadi disampaikan bahwa ketika sidak di TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu ini, pertama volume sampahnya yang sudah overload, ya kan? Sehingga perlu ada perluasan area. Ya, dibutuhkan perluasan area per tahun itu 2 hektar. Yang kedua terkait dengan dampak lingkungan, ya kan? Selain bau, juga yaitu pencemaran. Berpengaruh juga ke kesehatan. Ya, banyak dampak lingkungannya. Terkait dengan lindi ini kan adalah tumpukan air dari hasil dari tumpukan sampah ditambah air hujan sehingga menghasilkan air yang sangat bau, kemudian hitam pekat, hitam pekat. Dan ini ketika kita telusur, ini air lindi ini mengalir ke Kali Asem. Ya Kali kan? Asem. Kali Asem itu yang berada di Sumur Batu, ya kan? Yang berada di Sumur Batu. Dari Kali Asem mengalir ke Kali Jambe. Kali Jambe. Oh, berarti dari Kali Asem dulu baru ke Kali Jambe. Kali Jambe ini adanya di Kecamatan Mustika Jaya. Kalau Sumur Batu itu di Kecamatan Bantar Gebang. Jadi lanjut dari Kali Asem mengalir ke Kali Jambe. Nanti sementara dampak daripada air lindi ini kan bau, hitam, dan banyak masyarakat yang komplain terkait dengan bau yang tidak enak, ya kan, yang terjadi di sekitar Kali Asem dan Kali Jambe. Sehingga kita mendorong nih bagaimana upaya langkah pemerintah, terutama dalam hal ini adalah leading sektornya adalah Dinas Lingkungan Hidup, ya kan? Dinas Lingkungan Hidup. Kita mendorong, apalagi terkait dengan sampah Sumur Batu dan Bantar Gebang ini kan ada bantuan bandek, di mana bantuan bandek dari DKI ini harus dialokasikan untuk meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat. Nah, setidaknya harus ada
screening lindi, Screening filterisasi lindi. lindi, sehingga ya kan air lindi itu harus tampung dulu ya kan, kemudian masuk yang mengalir ini dalam keadaan bersih, sehat, dan ini tidak mencemari kepada lingkungan. Ini kan perlu biaya banyak nih untuk pembuatan screening, dan saya terus mengawasi, memonitor untuk pelaksanaan screening lindi di TPST di Kali Asem ini. Kemarin sempat berkoordinasi juga dengan LH. Insya Allah tahun ini itu direncanakan untuk pembangunan screening air lindi. Kita akan kawal terus terkait dengan pencemaran air lindi. Berarti dari pengelolaan air lindi ini harus sesuai dengan prosedur ya Pak, agar tidak mencemari lingkungan. Betul. Baik, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman ada podcast jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk nonton videonya sampai habis. Siap. Bang Alim, Ya. apa kabar nih RTH di Kota Bekasi? RTH ya, ruang terbuka hijau. Betul. Ya kan. Memang RTH itu ya kan menjadi satu kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan dan pengadaan kepada masyarakat. Ya. Dan kalau kita lihat ya Mbak, bahwasanya di Kota Bekasi ini kan areanya antara perkampungan dengan perumahan. Sekarang ini dengan perkembangan perumahan ini lebih banyak daripada perumahan ya. Terkait dengan RTH untuk di perumahan ini sudah clear nih, nggak ada masalah. Karena kan kewajiban pengembang ya kan, dia harus menyediakan adanya RTH. Lantas bagaimana untuk di kawasan perkampungan ya kan? Kawasan perkampungan ini pun menjadi satu perhatian kami ya kan. Perhatian kami bahwa di kawasan perkampungan pemerintah harus hadir, yaitu dengan menyediakan pengadaan lahan RTH. Dan ini insya Allah dicanangkan bahwa 30% ya kan luas Kota Bekasi, alokasinya tidak lain harus ada kawasan di perkampungan, yaitu ruang terbuka hijau. Dan target di 2023 nih ya Mbak, target di 2023 itu harus ada di 24 lokasi di 12 kecamatan ya kan? 24 kota. Artinya di per kecamatan harus ada 2 titik ya kan, yang itu yang menjadi persyaratan supaya alokasi 30% luas Kota Bekasi RTH-nya harus menyebar di perkampungan-perkampungan. Karena kalau perkampungan nggak ada RTH, ya kan? Ya, RTH ini kan sangat bermanfaat, bisa dijadikan sebagai sarana prasarana untuk kegiatan masyarakat, untuk berkumpul masyarakat, ya kan? Sehingga kami pun memperhatikan nih kepada penduduk perkampungan. Insya Allah kita akan dorong terus terkait dengan pengadaan RTH di perkampungan yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kota Bekasi. Tahun 2023, semoga tercapai ya Bang. Nah, dari tadi kembali kepada PAD. Betul. Karena setelahnya dihitung-hitung, ya kan, untuk pengawasan, ya, untuk pembuatan pengadaan RTH ini dihitung-hitungnya sekitar 20 miliaran tuh, ya kan, per tahunnya. Nah, jadi kembali, ya mudah-mudahan apa yang menjadi rencana pemerintah yang di dalamnya ada eksekutif dan legislatif, ada pemerintahan, wali kota dan anggota DPRD terus mendorong dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan pelayanannya pun harus lebih meningkat kembali. Amin. Insya Allah kita perjuangkan. Insya Allah. Kita perjuangkan pengadaan lahan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkampungan. Semoga tercapai semuanya dan berjalan dengan lancar. Amin, insya Allah. Nah, Bang Alim, saya pengen tahu nih, dan juga mungkin teman-teman ada podcast di sini pengen denger. Selama ini kan Bang Alim sering mendengar keluh kesah dari masyarakat, tapi masyarakat ini belum pernah nih denger dari Bang Alim langsung. Sebenarnya ada nggak sih keluh kesah dari Bang Alim sendiri sebagai anggota dewan? Suka dukanya, keluh kesahnya, mungkin gitu. unek-unek untuk masyarakat, biar gantian nih nggak masyarakat yang anggota dewan terus nih. Iya. Jadi suka duka ya? Iya, keluh kesahnya selama keluh kesah, suka duka, kita nikmatin aja, Mbak. Nikmatin aja. Kita intinya nikmatin. Iya. Kalau kita lihat kepada sisi sukanya, ya kan, memang
wakil rakyat ini sukanya itu punya peluang besar untuk bisa membantu dan melayani masyarakat. Ini yang menjadi satu penyemangat saya. Punya akses yang Ya, lebih mudah punya, untuk ya, membantu penyemangat, orang banyak. ya, orang banyak. Ini yang menjadi penyemangat. Ya. Dan ketika sudah terlaksana, sudah mengadvokasi, ya kan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, ada kepuasan tersendiri. Misalkan masyarakat kepingin membangun pengecoran jalan, membangun sekretariat RT dan RW, udah dilaksanakan. Nah, itu ada kepuasan tersendiri. Nah, gitu. Kemudian dukanya apa ya? Memang terkait dengan duka, kita harus disikapi dengan keikhlasan dan kesabaran. Ikhlas dan sabar Ikhlas kuncinya. dan sabar kuncinya, ya kan? Karena yang namanya menjadi pejabat publik, ya kan? Ini kan pejabat publik ini ada istilah ya apa ya, kita kerja sosial ya, karena kan anggota dewan itu pelayanan pada publik. Pelayanan kepada publik yang harus dikedepankan adalah keikhlasan dan kesabaran. Intinya harus siap nih, ya kan? Harus siap hati ini ketika ada sedikit kekurangan langsung dibesar-besarin, apalagi sedikit ada kesalahan, kehilapan, langsung itu menjadi black campaign. Tapi ketika sudah berprestasi, menggulkan advokasi, ya tadi ya ibaratnya tidak semuanya ya penghargaan dari masyarakat pun tadi ya penilaiannya berbeda. Nah, intinya itu dukanya. Berarti ketika berhasil mungkin rasa capeknya udah gak kerasa lagi ya, betul. Bang? Kalau berhasil udah nikmat di situ. Masya Allah, nikmat luar biasa. Gitu. Nah, terakhir nih Bang, mungkin ada Tadi dukanya itu apa? Karena kan anggota dewan ini menjadi sorotan ya, sorotan masyarakat. Sorotan masyarakat, sehingga betul-betul harus etika ya, kita ini diperhatikan. sangat disoroti masyarakat. Soroti masyarakat. Betul. Dan saya sih tetap akan melaksanakan amanah warga ini sesuai dengan tupoksi, tugas dan fungsi anggota dewan. Di mana tugas fungsi anggota dewan itu ada dua kan. Yang pertama tidak lain adalah sebagai penyelenggara pemerintah, fokus kepada pembuatan perda yang berbasiskan manfaat untuk masyarakat. Yang kedua pengawasan, yang ketiganya budgeting. Yang fungsi yang keduanya apa? Fungsi yang kedua sebagai wakil rakyat. Nah, yang namanya wakil rakyat itu tidak lain, dia harus mendengar keluhan masyarakat, mencatat keluhan masyarakat, memperjuangkan dan mengupayakan apa yang menjadi masyarakat. Itulah peran kita. Siap kita untuk siap terus berjuang untuk masyarakat. Berarti wujudkan peduli, bangun negeri. Berarti siap untuk periode selanjutnya nih Bang. Insya Allah kita sudah dicalonkan lagi ya. Oh, Masya Allah. Dari semuanya. Karena perjalanan 5 tahun ini ternyata cukup sangat singkat ya kan. Nggak kerasa. Sekarang aja nggak terasa, hampir sudah 3 tahun ya. Seolah-olah belum bisa berbuat apa-apa, seolah-olah perasaan gitu kan. Sehingga karena belum bisa berbuat apa-apa, ini perlu juga ada waktu kedepannya yang lebih lebih panjang meneruskan perjuangan. Siap terus berjuang untuk masyarakat khususnya Kota Bekasi. Insya Allah. Siap. Nah terakhir nih Bang, mungkin ada pesan atau harapan khususnya untuk warga Kota Bekasi, boleh Bang disampaikan? Mungkin boleh mengenai banjir atau sampah. Oh gitu. Ya mungkin pesan pertama kepada eksekutif dulu ya, kepada pemerintah, supaya eksekutif wali kota di dalamnya ada perangkat-perangkat daerah, OPD, ada dinas-dinas untuk lebih fokus kepada indikator kerja utama di masing-masing dinas terkait. Karena indikator kerja utama ini menjadi satu acuan keberhasilan pemerintah. Ya kan, harus fokus dan tegas terhadap ketika ada pelanggaran-pelanggaran di tengah-tengah masyarakat. Itu aja. Kemudian kepada masyarakat Kota Bekasi, ya kan, saya mengajak juga, ayo kita sama-sama untuk membangun Kota Bekasi ini lebih baik, ya kan. Karena satu bangsa yang maju, satu bangsa yang sukses,
di dalamnya ada warga, ada penduduk yang ikut peduli, ya kan, untuk kemajuan satu bangsa, sehingga terus untuk kita berkiprah di masing-masing wilayah, karena saya yakin bahwa setiap individu itu punya kelebihan dan kapasitas masing-masing, sehingga kelebihan kita, kapasitas kita ini kita harus upayakan dalam rangka untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan Kota Bekasi. Insya Allah dengan kita kompak, dengan kita bersama untuk mewujudkan Kota Bekasi yang lebih baik, apa yang menjadi visi misi kita bersama akan terwujud. Amin. Berarti perlu ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat Kota Bekasi juga supaya Bekasi ini bisa lebih maju lagi nih, Bang. Iya, betul. Harus sinkron, sinergi, berkolaborasi. Siap. Untuk saling melengkapi, saling menutupi kekurangan, saling mensupport. Demikian ya, Mbak. Baik teman-teman dari podcast, seru banget obrolan santai kita pada episode kali ini. Tapi sayang sekali durasi kita nggak panjang dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi di episode selanjutnya. Saya Anissa Ramha mewakili kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Bang Alim atas kesempatan ngobrolnya. Semoga ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih.